Rasa sakit menuju Taman Bronto, menyinggapi segala arah dan sukma, menuju keadaan lara dalam senandung puisi. Sastra-sastra menjadi curahan jiwa saat menggambarkan daun hati yang sedang luka. Karena cinta tak menyentuh atma, namun cinta patah tanpa sayap hingga terjatuh dari ketinggian sebuah rasa, sebuah asa menuju jurang lara yang membelu dalam duka nestapa. Daun hati, mendekatlah di pelabuhan kedamaian. Anggap saja cinta yang gagal sebagai pembelajaran keadaan. Bagi pembelajaran keadaan jangan terlalu larut dalam sebuah kesedihan. Anggap saja kejadian itu ibarat layang-layangan terbang. Nanti jatuh juga bila udara tak menerpa layang-layang, tak ada abadi segala duka. Segera tutup segala luka, perbanlah dengan benar hingga luka benar-benar tertutup di daun hati, menuju kedamaian sebuah taman atma sampai ajal kan tiba, menutup mata selama-lamanya. Gitu ya. Jadi ada bahasa istilahnya pelabuhan kedamaian. Kalau ini masuk ke bahasanya lucu, nanti tulisannya tawa ini pelabuhan kedamaian. Hanya saya pernah itu ya, kalau Ibnu Khaldun pernah mengkritisi seorang penulis mencampur-adukan antara sastra dengan ilmu ilmiah. Ibnu Khaldun perang sebutnya di mana? Perang sebutnya makanya Ibnu Khaldun zaman dulu orang-orang menganggap ketika orang sastrawan itu memasukkan bahasa-bahasa tersembunyi. Misalnya bahasa ketika ada musibah itu disebabkan banjir karena ada kunci yang ditenggelam di sungai dan kunci itu harus diambil lagi. Kemungkinan yang nulis itu ya ada bahasa sastra di situ. Tetapi Ibnu Khaldun menganggap mencampur-adukan bahasa sastra dengan bahasa sejarah itu kurang tepat. Dianggap bahasa kamuflase. Makanya dia meluruskan. Ibnu Khaldun terkenal seorang ahli yang meluruskan tulisan-tulisan, bisa membedakan ini bahasa seperti apa. Ibnu Khaldun juga ahli sastra. Dia juga pernah menulis tentang sastra-sastra ya. Waktu dia minta bantuan ke raja, dia menulis sastra. Situlah dia minta perhatian raja melalui sastra-sastra, melalui puisi saja. Jadi puisi saja itu bisa ya, bisa sebagai bahasa perjuangan, juga bahasa sebagai pemikat. Maka ada istilah kalau di Indonesia terkenal yang seorang penyair pujangga ya, yang penyair darah gitu ya, terkenal. Ini dengan buku ini ya, buku terserak di sementara raya. Nah gitu kan, buku kok terserak sementara raya itu kan bahasa-bahasa yang saya kira bahasa-bahasa tersembunyi itu ya. Buku terserak di sementara raya itu bahasa hiperbola ya, dilebih-lebihkan. Kalau ini dimasukkan ke bahasa ilmiah, bahasa itu ya kurang tepat. Makanya Ibnu Khaldun juga meluruskan tentang bahasa-bahasa itu, karena bisa membedakan bahasa ekonomi, bahasa agama, bahasa sosiologi, seperti itu ya. Maka ada seorang ahli ekonomi bicara tentang agama, ya akhirnya itu ya, seperti itu. Seorang ahli fisika bicara agama. Jadi, boleh nggak ya? Boleh asal, tetapi terkadang itu berbeda pembahasan nantinya hasilnya berbeda. Ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Soalnya bukan dalam kapasitas keahliannya. Makanya dalam kuliah ada jurusan yang lain ya. Misalnya ada dokter gigi, kok ngobati dokter dah misalnya, dokter ini dokter gigi seperti itu ya. Ya bisanya bisa, tetapi ketepatan ini kadang tepatannya kurang tepat. Seperti juga kurang tepat kalau dalam bahasa runut tulis kurang tepat. Misal sastra ditaruh di bahasa ilmiah, baliknya bahasa ilmiah ditaruh ke bahasa sastra ya kurang tepat. Maka ada bahasa-bahasa lain ya. Itulah Penyair Agung ya, merupakan buku yang sederhana dan berupaya melakukan sebuah narasi-narasi tentang keadaan melalui sajak-sajak dalam mengungkapkan sebuah isi hati. Jadi sebuah isi hati itu bisa dari pelaku penulisnya dalam menghadapi permasalahan, misalnya penolakan cinta, dia pernah mengalaminya, dia tulis. Maka seorang penulis itu lebih mudah ketika dia menulis